surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT, rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di cuplikan, di situ ada Donditan dan juga Ustadz Nababan. Di mana teman-teman sekalian, Donditan itu memberikan keterangan bahwa tidak boleh ya mengajak orang yang sudah beragama, tidak boleh berdakwah kepada orang-orang yang sudah beragama. Tetapi teman-teman sekalian, di balik itu ya, di video berikutnya dia katakan, ayo kita sama-sama berdakwah kepada non-muslim supaya mereka masuk Islam. Dan dilengkapi oleh Ustadz Arifin Nababan, di mana teman-teman sekalian dia katakan bahwasanya dia pernah berdakwah di NTT dan membagikan sembako, memberikan bantuan, dan akhirnya orang NTT berbondong-bondong menyerahkan anaknya untuk disahadatkan masuk ke Islam. Nah teman-teman sekalian, ini lucu sekali ya. Jadi mereka selalu berkuar-kuar kristenisasi, tapi justru mereka sendiri pelakunya. Nah teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk simak video Donditan berikut ini. Surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi muslim, kita dakwah sama-sama. Insya-Allah kita ajak kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mualaf ini nakal gitu loh. Ya teman-teman sekalian, itulah kegoblokan ya, ketololan daripada Ustadz Donditan ini teman-teman sekalian ya. Di awal dia katakan bahwa itu ada undang-undang yang melarang untuk kita mengajak orang yang sudah beragama untuk pindah agama atau mengikuti agama kita. Dan di balik itu juga dia sedang berbicara kepada orang yang mungkin baru masuk ke agama Islam. Dan dia katakan, nah sekarang ini kamu nantinya akan menjadi Islam, maka ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk berdakwah. Mari kita bersama-sama untuk berdakwah kepada orang-orang muslim dan juga non-muslim. Mu'alaf ini memang nakal-nakal ya, kata Filipus gitu. Oke, jadi rasa lucu teman-teman sekalian. Nah, jadi nanti mereka itu rekuar-kuar. Saya dengan Donditan ini sebenarnya pernah komunikasi kawan-kawannya. Cuma dia nggak kenal saya sih sebenarnya. Jadi saya chat dia, saya bilang, kenapa sih suka sekali usil terhadap agama Kristen ya? Dan jawabannya teman-teman sekalian, ya katanya karena masih banyak misionaris kata dia. Padahal teman-teman sekalian itu adalah fitnah-fitnah mereka saja ya. Padahal justru mereka yang gencar sekali untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Dengan cara bagaimana? Bagi sembako. Ya, mereka bagi sembako lalu mengajak orang itu untuk masuk ke agama Islam. Jadi sehingga nantinya akan bersahadat ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ya sah untuk masuk ke agama Islam. Nah teman-teman sekalian, bagaimana untuk membuktikan apa yang saya sampaikan ini, bahwa sebenarnya yang melakukan pengajakan ya, ajakan kepada orang lain yang sudah beragama untuk pindah agama itu adalah ya Islam ini sendiri teman-teman sekalian, ustadz-ustadz seperti Donditan ini.
Dan buktinya salah satu video daripada Ustadz Nababan berikut ini. Maka berdakwah itu dengan ilmu. Orang siapa? Orang yang intelektual tadi didakwah ke ilmu, pakai konsep. Baru yang kedua apa? Wal mau'idhah al hasanah. Apa ini? Oh, dia butuh contoh-contoh yang konkret. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu. Tadi tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih sayang. Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih sayang. Buktinya mana? Ada orang susah dibantu. Itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Oke, teman-teman sekalian, itulah narasi yang dibangun oleh ceramah Ustadz Arifin Nababan, kawan-kawannya, di mana sangat jelas dikatakan bahwa ketika kamu berdakwah kepada orang-orang pedalaman, orang-orang kampung yang tidak bersekolah dengan menggunakan ilmu, itu mereka tidak paham, tidak terima gitu ya, karena mereka tidak bersekolah. Ya, tapi cara untuk berdakwah kepada orang-orang awam, kepada orang-orang yang di pedalaman itu dengan memberikan sembako. Ya, secara real membantu mereka gitu ya, menceritakan tentang Islam itu. Bagaimana indahnya Islam bagi mereka, walaupun ya sering demo. Sering acukan gereja, arogan, radikalisme gitu ya, premanisme gitu. Ya, selalu dilakukan itu untuk menghancurkan minoritas, ya, menekan minoritas, dan teriak-teriak mereka yang terus disakiti. Merasa disakiti sekalipun tidak ada yang menyakiti. Orang Kristen benar-benar disakiti justru tidak teriak-teriak. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Kita berdoa kepada Tuhan. Karena memang sejak berdirinya kekristenan dari abad pertama itu sudah mengalami penganiayaan. Tapi satu pembuktian bahwa Kristen itu benar sampai hari ini, kekristenan berdiri kokoh. Dan Anda dan saya menjadi seorang Kristen sampai pada hari ini semua karena ada anugerah Tuhan. Ejekan demi ejekan, hinaan demi hinaan, himpitan, bahkan orang-orang Kristen pernah dibakar hidup-hidup, dibunuh dengan sadis-sadis. Tapi iman mereka tidak pernah mati. Sampai hari ini iman mereka hidup dan memberitakan Injil ke segala bangsa. Sesuai perintah firman Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, Injil Kristus akan terus diberitakan, dan ada banyak orang yang akan bertekuk lutut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi teman-teman sekalian, narasi yang dibangun oleh Donditan itu menapok mukanya sendiri. Bahkan ini seakan membungkam Ustadz Nababan yang gencar untuk berdakwah kepada orang-orang awam di NTT. Sekali lagi dia katakan di NTT, teman-teman sekalian. Tadi pagi kita bahas video satu, ya, seorang ustadz ya muslim yang katanya mengirim gitu ya, ada 10 dai dari Saudi ya untuk pergi ke NTT karena katanya rawan kristenisasi. Padahal mereka balik fakta, teman-teman sekalian. Justru tujuan mereka adalah melakukan islamisasi di NTT. Mereka paksa itu supaya mereka masuk ke agama Islam. Itu yang mereka lakukan sebenarnya. Tapi mereka membangun narasi seakan orang Kristen yang melakukan kristenisasi. Baik teman-teman sekalian, demikianlah tanggapan kita melalui video daripada Donditan. Dan biarlah Donditan mengaca dan bisa mereview kembali apa yang menjadi omongannya. Sehingga malu dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan murahan sampah seperti ini. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.